Dari pembacaan yang seksama akan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai ayat 37, dan dari pembahasan yang panjang lebar dari pelajaran 2 dari buku pelajaran sekolah minggu LLB, kita mengetahui bahwa fokus dari pelajaran kita minggu ini adalah memberi. Saya hanya ingin menambahkan dari penerapan yang sudah disampaikan di pelajaran 2 ini. Untuk itu, saya ingin mengajak kita semua untuk kembali ke pelajaran 1, di mana di situ kita membahas firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Subjek memberi ini datangnya dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Saya akan bacakan. Mereka bertekun dalam 1. Pengajaran rasul-rasul, dan dalam 2. Persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk 3. Memecahkan roti, dan 4. Berdoa. Dan subjek memberi itu datangnya dari yang kedua, persekutuan. Kata persekutuan di dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, adalah koinonia. Di dalam perjanjian baru, kata koinonia ini muncul 18 kali. Lukas menulis 1 kali, yaitu di Kisah Para Rasul. Paulus menulisnya 14 kali. Dan Yohanes menulisnya 3 kali, yaitu di surat Yohanes. Masing-masing penulis mempergunakan kata koinonia dengan nuansa yang agak berbeda, meskipun artinya sama. Lukas mempergunakan koinonia dengan nuansa persekutuan antara sesama anak Tuhan. Jadi persekutuan di sini adalah horizontal. Paulus mempergunakan koinonia dengan nuansa vertikal dan horizontal. Di dalam mempergunakan koinonia ini, Paulus mengacu pada persekutuan yang melibatkan Tuhan Yesus. Jadi ini bisa horizontal karena Tuhan Yesus juga adalah manusia yang sempurna, dan ini bisa vertikal karena Tuhan Yesus adalah Tuhan. Sedangkan Yohanes mempergunakan kata koinonia ini dengan nuansa vertikal, di mana kata koinonia ini dipergunakan oleh Yohanes untuk menunjukkan persekutuan yang melibatkan Bapa di surga. Untuk konteks pelajaran kita minggu ini, kita akan berfokus pada koinonia sebagaimana ditulis oleh Lukas. Ada banyak pendapat dari para ahli Alkitab mengenai arti kata koinonia yang dimaksud oleh Lukas pada saat dia menulis kata koinonia ini. Tapi yang akan saya sampaikan adalah sebagaimana yang paling dekat dengan ayat-ayat Alkitab. Elemen dari koinonia ini adalah sharing, participating, community. Kita lihat kata-kata yang berwarna biru. Sekarang mari kita lihat ayat-ayat yang mendukung ketiga elemen tadi. Pertama adalah dari Kisah Para Rasul 2 ayat 44. Perhatikan kata-kata yang berwarna biru. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Kita perhatikan kata bersatu, kita perhatikan kata-kata segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Berikutnya adalah dari Kisah Para Rasul 2 ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang. Kata-kata berwarna biru itu. Kita perhatikan menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang. Berikutnya kita akan melihat dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi perhatikan yang kata biru ini. Segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Berikutnya adalah dari Kisah Para Rasul 4
ayat 34. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, berlanjut ke ayat yang ke-35, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu kita perhatikan di ayat 34, menjual kepunyaannya. Di ayat ke-35, dibagi-bagikan kepada setiap orang. Elemen-elemen yang barusan saya baca dari ayat-ayat tadi, yang adalah elemen-elemen dari koinonia. Pertama adalah bersatu, pasal 2 ayat 44. Kedua, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, pasal 2 ayat 44. Ketiga, menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, pasal 2 ayat 45. Keempat, segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama, pasal 4 ayat 32. Kelima, menjual kepunyaannya, dibagi-bagikan kepada setiap orang, pasal 4 ayat 34 dan 35. Di dalam melakukan kelima tindakan yang adalah elemen dari koinonia ini, ada satu elemen penting yang harus kita bicarakan dulu, yaitu elemen di dalam Yesus. Kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Jadi yang berwarna orange ini menerima perkataannya, memberi diri dibaptis. Artinya orang-orang yang melakukan kelima tindakan tadi itu adalah orang-orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus. Jadi orang-orang ini hidup di dalam Yesus. Dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32, firman Tuhan berkata, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Kita lihat tinta orange ini, telah percaya. Artinya orang-orang yang melakukan kelima tindakan tadi adalah orang-orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus. Mereka hidup di dalam Yesus. Jadi mereka bersatu di dalam Yesus. Kemudian segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama di dalam Yesus. Kemudian di dalam Yesus mereka menjual harta milik mereka, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang. Kemudian segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama di dalam Yesus. Kemudian menjual kepunyaan mereka, dibagi-bagikan kepada setiap orang di dalam Yesus. Sekarang kita gabungkan kelima tindakan tadi dengan ketiga elemen tadi. Bersatu, yang dimaksud di sini adalah membentuk komunitas, satu komunitas di dalam Yesus. Ini adalah elemen community, warna merah. Kemudian segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Menjual harta milik mereka lalu membagi-bagikannya kepada semua orang. Segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Menjual kepunyaan mereka dibagi-bagikan kepada setiap orang. Yang tinta biru di sebelah kiri yang adalah bagian dari 5 yang mereka lakukan itu adalah elemen sharing dan elemen participating. Jadi kita melihat di dalam keempat tindakan ini, mereka orang-orang yang sudah berada di dalam Yesus itu saling bersharing, saling membagikan kepunyaan mereka antara satu dengan yang lain. Dan masing-masing mereka berpartisipasi di dalam melakukan sharing ini. Sekarang mari kita bawa pengetahuan mengenai ini dalam bentuk penerapannya. Seperti saya sampaikan tadi, saya hanya ingin menambahkan penerapan yang sudah ada di pelajaran 2 di buku pelajaran sekolah minggu LLB kita. Untuk mudahnya, saya akan menyatakan penerapan ini dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang paling penting adalah, apakah Anda, kita semua, sedang menghidupi koinonia ini? Yaitu apakah Anda punya komunitas di gereja Anda? Apakah Anda men-sharingkan kelebihan Anda
dalam bentuk barang-barang tentunya, dengan orang-orang yang membutuhkan barang-barang itu di gereja Anda. Apakah pada saat gereja Anda membutuhkan sesuatu, Anda berpartisipasi untuk memenuhi kebutuhan termaksud? Jika jawaban Anda dari pertanyaan-pertanyaan tadi adalah sebagai berikut, apakah Anda punya komunitas di gereja Anda? Jawaban Anda adalah iya, saya punya. Saya ikut care group, saya ikut sekolah minggu di gereja saya. Lalu jawaban dari apakah Anda men-sharingkan kelebihan Anda dengan orang-orang yang membutuhkan di gereja Anda adalah iya. Seperti misalkan Anda memiliki baju-baju yang berlebihan dan Anda tahu di gereja Anda ada orang yang membutuhkan baju-baju itu dan Anda men-sharingkan baju-baju Anda dengan orang-orang di gereja Anda itu. Kemudian, apakah pada saat gereja Anda membutuhkan sesuatu, Anda berpartisipasi untuk memenuhi kebutuhan termaksud? Dan jawaban Anda adalah iya, seperti misalkan di dalam situasi yang sekarang kita sedang hadapi, pandemi, banyak orang membutuhkan bantuan karena pandemi menyebabkan orang-orang ini kehilangan pekerjaannya. Dan Anda datang berpartisipasi dengan teman-teman lain di gereja Anda untuk membantu orang-orang di gereja yang sedang membutuhkan ini karena kehilangan pekerjaan, maka Anda menghidupi koinonia, maka Anda menghidupi firman Tuhan. Jadi jelasnya penerapan daripada pelajaran 2 ini adalah 1. Masuklah ke dalam komunitas di gereja Anda. Entah itu sekolah minggu, entah itu care group, entah itu kelompok kecil lainnya, masuklah menjadi bagian dari komunitas itu. Kedua, untuk kelebihan-kelebihan berupa barang dan lain-lain yang Anda miliki, maka dengan senang hati dan tulus hati, bersharinglah dengan orang-orang lain di gereja Anda yang membutuhkan barang-barang itu. Selanjutnya adalah pada saat gereja sedang membutuhkan sesuatu, pada saat ada anggota gereja lain sedang membutuhkan sesuatu, ikutlah berpartisipasi dengan anggota gereja yang lain untuk gereja Anda memenuhi kebutuhan termaksud. Itulah penerapan yang ingin saya tambahkan ke penerapan yang sudah ada di dalam pelajaran 2 di buku sekolah minggu LLB kita. Amin.